hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Maqalah ke berapa? 21 kah? Atau masih ada ini? Wa asiru kah? Wa asiru tawi kang kaping 10 ya. Masih berkaitan dengan tata cara memasuki masjid ya. Jadi wong mlebu masjid itu juga wonten aturannya, nggak asal mlebu ya ono. Jadi 10 ayakula idza qoma tatkalane ngucap sapa wong idza qoma ayakula yen to ngucap sapa man idza qoma ketika berdiri. Maksudnya iku wis idza qoma nalikane berdiri sapa ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rawa Tirmidzi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kola telah berkata atau dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Rasulullah man jalasa fi majlisin man barang siapa man utawi sapane wong utawa barang siapa jalasa lungguh duduk fi majlisin di dalam satu majlis ya ta fi majlisin di dalam majlis wakasnya wakasurolan akeh fihi ing dalam majlis
di dalam majelis itu dia memperbanyak lagotu, ya, lagotuhu gemuruhe wong. Faqala mongko ngucap sapa wong qabla ayyakuma, sebelum berdiri, min majlisihi, artinya dari tempat duduk, ya, tempat majelis. Sebelum napa niku, qabla ayyakuma min majlisihi, sebelum bangun dari tempat duduk, ya, tempat duduk. Dalika yang mengkono-mengkono napa niku kasura fihi laghatuhu, ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu jadi sebelum majelis itu selesai, ya toh, qabla ayakuma berarti majelis mau selesai, sebelum bubaran, ya. Jadi yang dimaksud dari ayyakuma, qabla ayyakuma, yaitu sebelum bubar majelis itu tadi. Nah, di sini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Nah, apa illa ghafarallah, kata Rasulullah, kecuali Allah ghafara, mengampuni, lahu, kepada siapapun orang yang mau membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, gitu. Jadi Allah itu memberi ampunan kepada orang yang membaca itu qabla ayyakuma min majlisihi, qabla ayyakuma min majlisihi. Makana, ya tau, makana maing barang kana kang ono iku fi majlisihi ing dalem pelungguane wong, apa dalika mengkono-mengkono gemuruh iku mau, ya, dumaca maksudnya yang ngumpul terus gemuruh, ya. Itu illa ghafarallahu lahuma kana fi majlisihi. Nah, ini di garis bawahi. Besok kalau sampean punya majelis di masyarakat atau apa, sebelum bubaran itu, nah, ya, sebelum bubaran itu diperintahkan oleh Rasulullah melalui hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, bahwasanya barang siapa yang bermajelis, ya toh, sebelum bermajelis qabla ayyakuma min majlisihi, kata Rasulullah, sebelum berdiri dari tempat duduknya bermajelis itu tadi, membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa ghafarallahu lahu makana fi majlisihi, kecuali Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang mau membacanya. Itu diingat-ingat. Yang dibaca apa? Nah, nanti diajarkan, ditulis, kemudian disampaikan ke jamaahnya. Itu wis ngono iku, mondok iku diingat apa sing disampaikno kiai, apa yang disampaikan ustadz niku dieling-eling. Besok tidak menutup kemungkinan di antara kalian itu mungkin ada yang jadi ustadz, ya, enggak semua
mungkin ada yang jadi pedagang, mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi polisi, ya toh. Mungkin kalau Irfan mau cita-citanya apa, Pan? Polisi, ustadz loh. Makanya ustadz itu nggak oleh nangisan, harus kuat. Nah, nggak usah minta ditemanin sama ayah, ya mondok itu seperti itu ya. Jadi seperti itu, mau jadi ustadz harus rajin sholatnya, rajin ngajinya. Kalau subuh ikut ngaji kan? Ya itu ya. Jadi Qurannya supaya bagus. Lem, yang rajin ngajinya Lem. Cita-citamu apa Lem? Jadi apa jadi? Pemain bola, wong cilik kok pemain bola. Malah jadi bola kamu nanti Lem. Kalau orangnya kecil, kalau kecil pemain bola yang pintar itu siapa ya itu ya? Yang dari mana itu? Siapa itu yang pemain timnas dulu itu? Orangnya kecil, rambutnya kribo. Siapa itu namanya itu? Okto. Kamu tinggimu berapa Lem? 1 meter 130. Nah itu latihan anu toh Lem, latihan salto. Kok salto apa itu? Ya pull up itu nak gini. Ya bikin, tapi jangan jemuran nih yai, mbok bikin gitu. Wah melengkung kawate itu. Ya. Nah, ada yang jadi pemain bola nanti masuk timnas. Adit, mana Adit? Apa cita-citamu Adit? Bola Adit wis ireng, terus main bola tambah ireng. Tapi biasanya pinter wong ireng iku main bolane. Kuat. Ya. Ndak apa-apa. Monggo mawon ya. Jenenge cita-cita gitu. Syahid, mana Syahid? Apa Syahid cita-citamu Syahid? Polisi. Oh, tukang ngedor wong kok ya. Jadi polisi berarti kudu pinter. Polisi itu akademiknya harus pinter ya. Berarti sholatnya ya sing rajin, baca Qurannya sing rajin, terus belajar sholat malam. Ya, di pondok itu kalau yang punya cita-cita tidak cukup sampai hanya belajar, harus belajar juga mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Setelah sampai mondok ini nggak cukup, harus mendekatkan diri kepada Allah. Supaya ya Allah sampaikanlah cita-citaku. Nah, gitu. Jangan diem aja di pondok, jangan mainan, maksudnya mainan seperlunya ya. Itu. Tapi tetap kita punya cita-cita yang mulia itu tadi, sampaikanlah kepada Allah. Ya tak? Siang malam pokoknya habis sholat itu ya Allah jadikanlah aku, bukalah pintu hatiku ya Allah, berilah aku kekuatan ya Allah untuk jauh dari kedua orang tuaku ya Allah, demi untuk mengejar cita-citaku yang tinggi ya Allah, jadi ustadz ya Allah. Loh, makanya di situ ada nandomnya itu, apa itu? Ustadz Lutfi apalah itu nandomannya orang pondok itu. Nahnu naisu fil mahadil islami, itu nuzainu anfusana bifununil ulum. Terus nekono tarokna, kutinggalkan kedua, tarokna walidaina. Nah, ku ketinggalkan kedua orang tuaku, baidatani. Terus nikono ono an ayunina, jauh dari pandangan kedua mataku, tetapi selalu ada di dalam
hatiku lu ngono mau jadi ustad tok jalan aja nangis mana lo yang kone tak video kilo Irfan wis guyang-guyu ngono kok tak kirim wong tua ya. Ada orang tua yang request kalau kegiatan gini itu Mas Lutfi disuruh moto, maksudnya kameranya itu suruh menghadapkan nanti yang dari Samarinda ngeliatin mana ya galang, nah nanti dilihat sambil jualan soto itu nanti ngelihatin galang, biar terliput gitu, nanti kelihatan dari Samarinda lagi Adit, kelihatan mana ya anakku sing ganteng hitam manis, kelihatan ini anak saya. Nanti Irfan gitu dipantau dari Geraha, mana ya Irfan sudah senyum-senyum atau belum. Nah jadi nanti bisa orang tuanya itu bisa ngecek anaknya satu-satu. Anakku ini rajin tidak di pondok, orang setiap minggu aku suruh ngirimin ayam Kentucky kok masa nggak rajin. Nah jadi biar dilihat nanti ya. Nanti Yai mau beli kamera yang tinggi ini kok Mas ya, beli kamera kok. Ya itu. Ya jadi berdoa minta kepada Allah ya. Itu. Bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Jadi supaya kita itu diampuni ya, diampuni dosa-dosa kita semua yang kumpul sebelum bubaran membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dihafalkan, yang kayak gitu itu dihafalkan teman. Jadi wis hafal disimpan di hati ya, disimpan di hati. Terus waruwiya an aliin, saking Ali karamallahu wajhah ya, annahu sak temani Ali kukola telah berkata, Ali telah berkata, man ahabba ayyaktala, barang siapa yang cinta, ahabba ya ahabba cinta, ayyaktala yaitu cinta apa itu ayaktala yento kita naker ya, bil mikyali kelawan takran, al aufa kang sempurna, fal yakul mengukur ya dengan ukuran yang sempurna untuk bisa memaksimalkan, fal yakul maka hendaklah ucapkan akhir majlisihi, pada akhir majelisnya orang tersebut, au khina yakuma atau di saat ya saat ayakuma berdiri ya, sama bacaannya subhanaka rabbik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang gini, sampean sekarang tahu bahwa kenapa sih setiap orang itu membaca doa ya, membaca doa itu diakhiri dengan kalimat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ternyata kalimat ini, kalimat yang kita baca itu adalah bersumber daripada Sayyidina Ali loh. Weroh dasare kenapa kok harus diakhiri seperti itu. Jadi sampean membaca itu bukan sekedar karangannya kiai sendiri, tidak,
Yang sudah kita umpama sekarang sampean melihat kok yai saya, guru saya kalau membaca doa kok seperti itu ada yang meriwayatkan doa-doa yang dibaca itu tadi. Nah sekarang sampean dikasih paham sama yai bahwa orang yang membaca doa terus diakhiri dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini apa sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Falyakul, kata Sayyidina Ali pada akhir majelis itu, yaitu mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sama dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sama ya. Wal maqalatu hadiyatu wal isruna, maqalah yang ke 21. An Abi Hurairah radhiyallahu an, iku saking Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhe as-sholatu imaduddin, kata Rasulullah, ayo eling-eling anak-anakku sekalian, as-sholatu sholat. Makanya sampean diobrak-obrak sama ustad, dibanguni disuruh sholat sama ustad. As-sholatu sholat itu imaduddin, menjadi tiangnya agama. Eleng-eleng ya le ya. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau ada ustadz membangunin, ya kadang disemprotin air, disuruh sholat, ini ada perintah, ya toh. Perintah sholat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi orang umat Islam yang akil dan balik, itu wajib ya toh. Nah di sini dikatakan sholat itu menjadi tiangnya agama. Kalau sampean ditanya wa madinuka, apa agamamu, dijawab Islam, tapi tidak pernah sholat no. Ya, kalau agamanya Islam jadi harus sholat. Makanya kalau dengar adzan yang cepat-cepat berangkat ke aula untuk menunaikan sholat. Ingat ya, kata Rasulullah, sholat itu menjadi tiangnya agama. Ai qiyamuddin, yaitu apa, menjadi tiangnya agama. Kama ai annal umuda, kaya sak temene cagak, kiwamul baiti iku cagake omah lho. Di omah ini kalau nggak ada cagaknya roboh ya. Itu wa fiha lan iku tetep ing dalem salat, ayi salati asru khisolin. Nah ini dipahami loh ya. Di dalam salat itu ada 10 perkara. Zainul wajhi wa nurul qalbi. Zainul wajhi itu zainun, perhiasan ya, menghiasi wajah, wa nurul qalbi, dan membuat hati ini terang. Jadi sholat iku jajal ya wong sampean nek delok orang di luar muslim, otomatis dia tidak melakukan sholat ya. Itu biasanya apa, Zul, kamu
punya di sana di Tarakan, di mana kamu Zul? Di Buntang sana ada orang Dayak enggak? Oh, ya kan? Nah, pokoknya gini, kalau ini makanya dikatakan di sini wafiha, di dalam melaksanakan atau di dalam sholat itu ada 10 perkara yang yaitu zainul wajhi wa nurul qalbi. 10 perkara itu yang bisa menghiasi wajah dan menerangkan hati. Jadi sholat itu ya. Ini wong ini gak sholat, otomatis muka ini ku berbeda. Muka itu berbeda. Tapi kalau sholat mukanya itu bercahaya. Jadi orang itu yang nggak mau sholat itu muka itu jelek. Tapi kalau mau sholat itu, muka malah kelihatan apa ya? Dia kelihatan ganteng. Wong terus di sini wanurul qalbi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli nurun. Nah ini loh. Ya. Jadi sholat itu bisa menghiasi wajah dan bisa menerangkan hati. Itu sholat. Kalau sumpek itu berarti nek sampean itu banyak sumpeke, otomatis sampean itu banyak meninggalkan sholat. Orang itu kalau sholat, wis toh, pokoknya nang sing sholatmu itu jangan kau sepelekan. Betul-betul sholatnya itu dijaga. Wong sing ahli sholat itu selain wajahnya itu berwibawa, kemudian hatinya itu terang. Ya, hatinya itu terang. Nah, di sini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli, sholatnya orang laki-laki iku nurun. Ya. Iku nurun. Artinya apa? Nurun fi qalbihi, ing dalem atine rajul. Di sholat iku iso madango hati. Sholat iku, makanya sampean Zul jangan mainan. Makanya sampean sholat itu ya, perhatikan Zul perhatikan. Sholat itu ndak boleh mainan. Sama kayak sampean ngaji, kalau ngaji ditegur sama kiai. Tapi kalau sampean saat sholat mainan, ya toh, yang negor nanti Allah. Nah, ya itu loh. Karena sholat itu untuk sholat itu menyembah Allah. Nah, itu mengabdi kepada Allah. Jadi kalau sampean mainan, ya nggak diterima sholatmu. Kalau sampean ngaji mainan, ya nggak dimarahin sama kiaimu. Nah begitu. Ya, jadi di sini dikatakan, jadi sholat itu sholatur rajuli kata Rasulullah nurun fi qalbihi. Jadi nek sholat itu membuat hatinya seseorang itu menjadi terang. Faman sa'a mongko utawi sapane wong sa'a iku lamun karep sapa man mingkum saking sira kabeh, ya toh. Artinya begini, barang siapa yang ingin atau sa'a itu mengharapkan hatinya itu terang, fal yunawwir qalbahu, fal yunawwir maka terangilah, ya toh, maka terangilah hatimu dengan sholat. Fal yunawwir mongko becik madangi sapa man qalbahu ing atine man. Loh gitu. Ya toh. Maka terangilah hatimu itu tadi dengan apa? Sholat. Faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Kalau sampean itu kepingin hatimu terang, maka terangilah hatimu dengan melaksanakan atau mendirikan sholat. Sholat itu pokoknya nggak bisa diotak-atik.
Kalau liyane iso diutak-atik. Makanya santri itu kalau sudah dengar adzan yang cepat-cepat datang di mana suaranya itu adzan, itu hebat. Begitu punya nanti Allah akan memberikan sesuatu yang kalian inginkan secepat kalian merespon dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau sampean diperintah oleh Allah kelelat, begitu pula permohonanmu, cita-citamu itu juga akan berpengaruh besar itu. Tapi kalau sampean sekarang masih muda, masih kuat, ya toh, nah itu sampean sudah mampu untuk merespon dengan cepat apa yang diperintahkan oleh Allah, nanti cita-citamu itu cepat juga tercapai. Tapi kalau sampean dablek dengan perintahnya Allah, sama artinya yang sampean inginkan, yang sampean cita-citakan itu juga prosesnya juga lama, lambat juga. Ini dipahami loh, yang gede-gede itu pahami ini. Jadi kalau sampean punya keinginan bisa diukur sejauh mana giatmu dalam melaksanakan perintahnya Allah. Kalau sampean itu umpama Zul dengar adzan langsung lari sudah, cepat-cepat ngambil air wudhu, berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat atau kewajiban yang lain. Itu aja kuncinya di situ. Wes rawahu Dailami. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami. Terus warohatul badani Zainul wajhi wa nurul qalbi. 10 tadi, yang pertama itu diantara Zainul wajhi wa nurul qalbi. Yang kedua warohatul badani, jadi membuat sehat badan sholat itu. Ayo sing sering-sering penyakitan nih, lang sholatnya jogolang. Warohatul badani, ya, pokoknya membuat warohatulan kepenak, enak di badan itu, enak, nggak capek. Jajal nek sampean niku ninggalo sholat, ya hati-hati. Di sini sudah disampaikan bahwa kata Rasulullah sholat itu adalah tiangnya agama. Nah di dalam sholat itu ada 10 perkara, 10 manfaat lah ya, 10 manfaat. Di antaranya itu Zainul wajhi, bisa membuat wajahmu biar ganteng, tapi nek wonge ora sholat ya malah elek, keringetnya bau. Itu wis ganteng sholat pakai parfum, malaikat itu loh, malaikat itu podo mendoakan. Nah itulah makanya santri itu dituntut harus bersih, sikat gigi, keteke nggak oleh bau. Maksudnya apa? Supaya malaikat itu senang gitu. Malaikat melihat santrinya gigi kuning nggak sikat gigi, wah jauh itu malaikatnya. Tapi ketika melihat biar hitam tapi giginya putih, jangan hitam nanti gigi kuning, waduh malaikatnya nggak mau mendekat. Kalau orangnya hitam tapi giginya bersih, ya toh, masya Allah, malaikat itu senang. Apalagi belajar ngono, wah sudah seneng itu, ya toh malaikatnya. Besok nek pinter ya gak ngono, nek maca iku namanya belajar. Ya, warohatul badan, jadi badan itu enak, berdiri, rukuk, terus sujud. Tuh, kalau mau cerdas sujud toh sing akeh, makanya sing akeh salate. Sujud itu mencerdaskan otak, karena di saat sujud itu kepala ini di bawah, posisi
jantung ada di atas, jadi mentransfer darah. Saat sampai ingat kepada Allah, hatimu Allah 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 Allah, ya toh, terus darahnya mengalir ke otak. Cerdas we. Makanya kenapa kadang orang itu sujudnya kok lama. Loh, kalau sampean sering pusing lang, banyak kalau sujud itu panjang. Sholat dulu 2 rakaat, sholli sunatan pama ba'datal maghribi Allahu akbar, atau sholat qobliyah subhi Allahu akbar. Nah, kalau sujud yang terakhir lama, nanti bangun dari sujud itu selain hati terang, yang pusing-pusing itu hilang. Tapi kalau sampean wis sering pusing mbok gawe turu bangun tidur tambah nek bangun sujud terjawab, nek bangun pusing mbok gawe turu tambah pusing karena hatimu mati. Tapi kalau sampean gawe sholat, makanya kata Allah ista'inu, mohonlah, mintalah pertolongan bisobri dan sholat. Mungkin sholat lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Nah, ya tak? Apalagi kalau bikin aja sujud sunnah, ya sujud syukur, nah langsung tiba-tiba sujud baca subhanallah alhamdulillah, atau minta sama Allah sambil sujud Allahu akbar, gitu aja, Allahu akbar langsung sujud subhanallah sambil minta, gitu. Cerdas, sampai ini kudu cerdas toh, sing cerdas itu loh. Supaya enggak cerdas yaiku otaknya itu harus diencerkan dengan sujud, supaya ono dialiri dengan darah ngono, sangka darah mbuh darah apa sangka hati. Loh, otak ini kan ada di atasnya hati yang mentransfer pabriknya darah ini ada di dalam kolbu kejiwaanmu itu. Loh, jadi cita-citamu itu supaya connect, ya, Baitul Maqdis dan Baitul Makmur. Kalau mau makmur harus cerdas. Makmur itu apa? Ram artinya makmur itu apa? Ram ayo ram sing iso tak kei dhuwit 5.000, aku mau nggo dhuwit Dek. Lho gak 5.000 lek 20.000 nek iso neruso. Ya. Irfan ram. Ayo ram. Nah. Biu ram. Makmur itu ram. Adit apa? Ramah. Salah. Ikram ram. Jenengmu Ikram lho, ram. Makmur itu Zul. Kamu lho leh dhuwit 20.000. Ayo koyai. Ya, makmur itu ram. Zul, ayo Zul. Ayo Alim. Kamu abahmu masih di Sulawesi, bisa jawab dapat uang. Lim. Makmur. Kan sering toh Baitul Maqdis, Baitul Makmur. Nah, sekarang apa Lim? Ayo Lim. Bukan 1.000 nih Lim. 20.000. Apa? Rambut. Rahmat. Oh, salah Lim. Tak tambahin Lim. Kalau bisa jawab 100 lu, enggak 100.000 kirim. Loh. Alim ini Alim. 300 Lim. Oh, rambut, rahmat itu. Nah, dikirain Yai nggak punya duit. Yai punya duit. Ayo,
Di kantongnya Yai itu ndak ada duit. Ayo, lem, uminya aja ada lem lo. Ada kok. Ya, jadi Baitul Makmur, ya namanya aja makmur. Ya, makmur itu apa sih? Hah? Oh, orang itu, Mbak itu makmur ya sekarang. Ayo apa makmur itu kalau gitu? Ini sudah tidak ada hadiahnya loh, sudah dekat Yai memahamkan. Makmur itu apa? Hah? Oh, orang itu sekarang hidupnya itu loh sudah makmur. Hah? Ramau tadi sudah dijawab kok. Jadi makmur itu, makmur itu ya bisa bahagia, ya bisa kaya, ya toh. Namanya bisa ram tadi kan Yai ramai. Namanya makmur itu ramai sekarang. Mau apa aja bisa ramai, bukan sempit. Gitu loh. Oh, rame, masa nggak tahu rame lem, gue bisa jawab ramai. Oh ramai, makmur tenan itu loh. Oleh duit 300 lem gue mau lem, cuma jawab ngono. Yai ku sekarang selalu bawa duit untuk nggadiai santri-santri kalau bisa jawab, ya gitu loh. Wis pinter itu sampean wis gak ngribui wong tuamu. Wis duwe sangu. Nah, nanti kemarin yang tukang parkir yang belum dapat duit ya nanti ngomong sama Ustadz Lutfi ya. Yang kemarin Joko parkir di belakang nggak dapat duit. Ya, jadi makmur supaya otaknya ini cerdas. Kalau orang itu cerdas itu ndak gampang pusing. Namanya orang cerdas, otaknya banyak, cerdas dia umpama usaha ini gagal, dia masih punya lagi. Wah, aku mau begini, ini kok aku tempe kalau cuma tak goreng kok kurang menarik, ya dirubah lagi, diiris-iris jadikan keripik tempe. Bisa kurang menarik lagi. Ini adanya itu di otak. Jadi kalau otakmu cerdas, wis toh jelas sampean itu akan menjadi orang makmur. Kalau otakmu cerdas, tapi kalau sampean niku napa niku? Ya, kalau goblok, aduh, bentar-bentar itu orang goblok itu biasanya sering gini. Kalau ada sesuatu tidak menyelesaikan masalah, aduh. Nah, gini loh ya. Ini hati-hati loh ini. Kalau sampai cerita, aduh, nah ini disuruh, aduh, pasti jawabnya apa? Setelah dia disuruh dengan ekspresinya gini, tidak bisa saya. Nah, sudah. Kalau orang cerdas justru begini. Nah, dari sorot matanya itu kelihatan orang cerdas itu, karena dia memperhatikan pertanyaannya gini, pasti di sini nanti, oh ini, nah gitu loh. Nah, ada Baitul Makmur dan ada Baitul Maqdis. Ya, lem 20.000 sian lem. Apa artinya Maqdis? Enak ngaji karo Yai. Ayo, oleh sangu lem. Ren, apa Ren? Makanya kalau ini kan diperhatikan, jangan dikira loh Yai nggak masuk di kelas itu. Sampean kan sering sekarang baik di MA, baik di SD, baik di SMP. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca Asmaul Husna. Nah, di situ ada. Kalau sampean makanya ditanya sama Yai, tidak mungkin lah Yai tanya kalau tidak ada. Nah, di situ, ayo lem, apa lem? 20.000 sik lem, yang keluar lem. Masih alim ini, apa? Maqdis artinya apa?
Nanti teman-teman yang gede harus tahu makdis itu isim apa, harus tahu. Nah kalau makanya kan sampean sudah belajar sorob, umpama qadasa ikut wazan fa'ala qadasa. Terus coba ditasrif dulu, ikutkan wazan fa'ala, maksudnya fa'ala biasa. Nah, apa tadi dik sidik mak, di situ ada makdasun mak. Nah, isim apa itu? Isim makan. Kalau isim makan itu menunjukkan arti, isim makan itu menunjukkan arti. Nah itu belajar sorobmu lenduk. Jadi yang disampaikan pakai itu fa'ala yafulu fa'lan wa mafa'lan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, ya toh. Uf'ul la taful mafalun mif maqdisun, artinya apa? Tempat yang Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis itu artinya Baitul Maqdis, tempat yang di alim kalau dapat. Nah itu sorobnya loh, yang sudah belajar sorob itu jangan cuma dihafal tok, ya, jangan cuma dihafal. Kamu cari fi'il mufradnya dulu, fi'il mandinya apa? Qadasa, maqdisun, loh, harus tahu itu, harus tahu, jangan cuma dihafal. Sampai hafalan sorobnya sampai di mana itu nanti sampai cari gini. Fa'ala fi'il apa? Yafulu, terus apa? Fa'lan masdar, wa maf'alan, terus fahuwa, terus fa'ilun. Nah itu harus hafal itu kata dasar. Kalau sampai itu tidak hafal nanti seterusnya nggak tahu. Fa'ala fi'il mandi, berarti nek qadasa fi'il mandi, qadasa fi'il mandi. Fi'il mudhari'nya, ayo fi'il mudhari'nya, ayo yang lain dok. Fa'ala, kalau qadasa di qadasa fi'il mandi. Fi'il mudhari'nya, loh, sampai tinggal gini. Nek sampan fa'ala yaf'ulu fa'lan hafal, ya toh, berarti sampan tinggal ngingati fa'ala, kan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yafilu kan ada itu. Nah jadi qadasa yaqdisu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yafilu, qadasa berarti fi'il mudhari'nya masdarnya. Loh, fa'lan berarti apa? Qadasa yaqdisu wa maqdasan fahuwa, wa maqdasan itu masdar mim, fahuwa. Loh, iku diingat-ingat dok le nek sampean ngaji ku ya. Makanya ini nanti malam yang gede, yang aliyah itu, yang nggak diniyah nanti mulai ngaji sama yai ya. Nggak tahu itu Rian wis dibersihkan turun sama Rian ini. Mana Rian ini? Itu ya, dipahamin baik ini. Nek artinya bait ya, zul, apa artinya baitun?
Zul, ojo tolak-tolak, nggak ono no temanmu juga kepengen dapat uang 20.000. Sampai cari sendiri di hatimu. Hah? Apa Zul artinya bait? Ini bisa untuk jajan 10 hari loh. Hah? 2.000-an 10 hari kan? Ayo. Dit apa artinya bait? Apa dit? Artinya baitun. Fil bait apa? Di dalam baitun artinya rumah. Maqdis yang rumah yang disucikan. Bait artinya rumah. Makmur, berarti rumah yang makmur. Oh, sejahtera iku rumahe. Kayak gak kena gak gelem metu duwe 20.000. Alim belajar bahasa Arab rek. Maksudnya mufradate bahasa anu itu dihafalkan. Apa sih artinya? Ini aliyah ini harus ada ini, nanti ada bahasa Arabnya itu. Ya. Yes. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kum fasalli fa inna salata shifaun. Wallahu alam, insyaallah besok sore kita lanjutkan. Rabbi fa'fana bi baratihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqati wa muhafatin minna Rabbi fa'fana bi baratihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim afatim minal fitani Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya Rabb